Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan rohani kita hari ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 30 Oktober 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat 10. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Demikian firman Tuhan. Doa Yabes dikabulkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin tidak banyak dari antara kita yang tahu tentang siapa Yabes ini. Dan memang nama Yabes hanya disebutkan 2 kali dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan ayat 10. 2 ayat ini adalah kisah sangat pendek tentang kehidupan Yabes. Yabes adalah seorang kepala keluarga dari suku Yehuda yang tidak terkenal di dalam Perjanjian Lama. Sehingga hanya ada 2 ayat saja yang menyingkapkan tentang dirinya. Tidak banyak yang dapat kita ketahui tentang dia. Bahkan nama ayah dan ibunya pun tidak disebutkan. Walaupun demikian, penulis kitab Tawarikh, yaitu Esra, menulis bahwa kehormatan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Yabes dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sangat berkaitan dengan isi doanya yang dikabulkan oleh Allah dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10. Nama Yabes dalam bahasa Ibrani adalah Yabetz, yang berarti kesakitan, duka cita, penderitaan, atau tekanan batin. Nama Yabes diberikan oleh ibunya karena pada waktu ibunya bersalin atau melahirkan Yabes, ia mengalami kontraksi yang panjang, melelahkan, dan kesakitan yang mengakibatkan tekanan batin atau stres. Bagi ibunya, Yabes anak pembawa sial. Ibunya tahu betul konsekuensinya kalau dia diberi nama kesakitan, penderitaan. Itu akan menentukan masa depan anak itu. Namun, apa sikap Yabes menghadapi kenyataan pahit tersebut? Masa lalu Yabes yang demikian itu tidak membuat ia lemah, tetapi justru membuat ia memiliki keyakinan bahwa hidupnya tidak tergantung pada nasib, tetapi pada Allah. Ia memiliki keberanian untuk mengalahkan masa lalunya yang suram dan memohon kepada Allah yang mampu mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Artinya, Yabes tidak larut dalam kesedihan. Yabes tidak menyerah dalam tekanan batin yang sangat menyakitkan tersebut. Yabes bangkit dan menghadap Tuhan. Dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara yang kekasih, dalam doanya ini, Yabes meminta 4 hal kepada Allah, yaitu berkat Tuhan, perluasan wilayah, penyertaan Tuhan, serta perlindungan dari malapetaka. Doa ini sangat alkitabiah, karena mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat dan pertolongan. Yabes tahu hidup dan masa depannya tidak ditentukan oleh nasib dan kesulitan-kesulitan yang ada. Karena pengakuannya itulah sehingga Allah mengabulkan permintaannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Masihkah kita percaya kebaikan Tuhan ketika kita berada dalam masa-masa sulit? Alkitab banyak mengajarkan bahwa kita harus mendekat kepada Tuhan di masa-masa kesesakan. Untuk itu, mari, siapapun kita, apabila sedang terpuruk, ayo bangkit dan ikuti gerak langkah Yabes. Jangan ragu dan jangan takut. Datang pada Tuhan dengan penuh keberanian, karena kita ini anaknya, dan Tuhan Allah itu Bapa kita. Jangan pernah menyerah kepada nasib, karena hidup kita tidak bergantung pada nasib, tetapi pada Allah. Percayalah, sebagaimana Tuhan mengabulkan permintaan Yabes, Tuhan juga pasti akan mengabulkan doa permintaan kita. Karena itu, mari jadikan doa Yabes sebagai pengingat untuk tetap bersandar pada Tuhan di tengah kesulitan hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami telah disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami semua yang boleh mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami. Biarlah tangan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.